Halo, apa kabar? Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup. Nah, perhatikan peta konsep berikut. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri khusus. Baik hewan dan tumbuhan, tujuannya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidup. Tujuannya supaya makhluk hidup dapat bertahan hidup. Nah, di bawahnya ada beberapa contoh hewan yang memiliki ciri-ciri khusus untuk kelangsungan hidup sesuai dengan habitatnya. Nah, ini akan kita bahas di halaman selanjutnya. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Tujuannya untuk menyesuaikan diri agar makhluk hidup tersebut dapat bertahan hidup demi kelangsungan hidupnya. Nah, di sini ada beberapa makhluk hidup yang memiliki ciri khusus sesuai dengan habitatnya. Nah, di sini yang pertama itu adalah ciri-ciri khusus beberapa jenis hewan. Nah, yang pertama itu adalah hewan kelelawar. Hewan kelelawar ini memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama itu memiliki kemampuan ekolokasi. Artinya, hewan kelelawar ini mampu mendeteksi objek berupa mangsa ataupun rintangan hanya dengan menggunakan bunyi pantul. Kemudian, ciri-ciri berikutnya, kelelawar ini disebut juga hewan nokturnal. Maksudnya di situ hewan nokturnal bahwa kelelawar itu beraktivitas di malam hari dan istirahat di siang hari. Jadi kelelawar mencari mangsa itu pada malam hari. Nah, hewan yang kedua adalah cicak ataupun tokek. Ya, cicak dan tokek hampir sama. Memiliki ciri-ciri khusus apabila kita ketahui bahwa cicak itu hidupnya menempel di dinding, habitatnya di dinding. Nah, ciri-ciri khusus yang dimilikinya yang pertama itu memiliki guratan berambut lengket. Nah, fungsi dari guratan lengket pada kakinya itu fungsinya sebagai alat perekat ketika merayap sehingga cicak ini tidak jatuh sewaktu bergerak di dinding ataupun di langit-langit rumah. Kemudian berikutnya yang kedua ciri-ciri khusus yang dimiliki cicak adalah memiliki lidah panjang. Jadi cicak ini ataupun tokek memiliki lidah panjang, fungsinya itu untuk menangkap mangsa. Kemudian hewan yang ketiga itu adalah seekor unta. Ini hewan unta. Hewan unta ini supaya dapat bertahan hidup di padang gurun, karena habitatnya di gurun pasir, maka unta memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama itu adalah memiliki punuk di atas punggungnya, sehingga unta dapat bertahan hidup beberapa hari di gurun pasir. Kemudian yang kedua, mampu menutup lubang hidungnya sewaktu terjadi badai pasir ataupun pasir yang tertiup angin. Kemudian ciri yang ketiga itu memiliki bulu mata yang panjang berguna untuk menghalangi cahaya matahari dan menghalangi pasir agar tidak masuk ke dalam mata. Itulah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan unta di gurun pasir. Kemudian yang ketiga adalah gajah. Ini gajah, hewan mamalia. Dan memiliki, lihat gambarnya, memiliki belalai, daun telinga, dan kulit yang tebal berkerut. Nah, daun telinganya ini berfungsi untuk mengusir hewan kecil yang mengganggunya seperti lalat, nyamuk, dan lain sebagainya. Kemudian belalainya berfungsi untuk
mencari makanan. Kemudian kulitnya yang tebal ini berfungsi untuk memperluas permukaan tubuh. Nah, hewan berikutnya ada hewan bebek angsa. Ya, memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama itu memiliki kaki berselaput. Kaki berselaput ini fungsinya sebagai dayung. Kemudian yang kedua, bulunya ini berlapis minyak, fungsinya melindungi bebek supaya tidak terperosok ke dalam lumpur. Yang ketiga, paruhnya berbentuk sudu. Fungsinya itu untuk menyaring makanan dari lumpur. Kemudian, selanjutnya masih banyak lagi hewan yang memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus itu digunakan untuk kelangsungan hidup supaya dapat bertahan. Kemudian kita lanjut itu, yang berikutnya adalah ciri-ciri khusus beberapa tumbuhan. Yang pertama adalah teratai. Teratai ini memiliki, ini yang pertama teratai. Teratai ini memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, memiliki batang dan akar berongga. Fungsinya membawa oksigen ke batang dari akar sehingga teratai dapat bernapas. Kemudian ciri yang kedua yang dimiliki teratai, daunnya lebar. Fungsinya untuk mempercepat penguapan. Kemudian tumbuhan yang kedua adalah kaktus. Kaktus memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, memiliki batang berdaging. Fungsinya menyimpan banyak air sehingga kaktus dapat bertahan hidup di waktu musim kering. Kemudian yang kedua, memiliki banyak akar yang menyebar dan masuk ke dalam tanah. Fungsinya itu untuk mengambil air sebanyak-banyaknya. Kemudian daun kaktus ini berbentuk duri. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Nah, tumbuhan berikutnya adalah kantong semar. Kantong semar ini memiliki ciri-ciri. Memiliki daun berbentuk seperti piala, mengeluarkan nektar untuk memikat serangga untuk dimangsa sebagai makanan. Karena habitatnya di rawa-rawa ataupun di tebing-tebing, maka kantong semar ini membutuhkan banyak nitrogen sebagai makanan. Sehingga kantong semar dapat mengeluarkan nektar untuk memikat serangga. Tujuannya supaya serangga, nitrogen yang ada dalam serangga itu dapat diserap oleh kantong semar. Itulah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh kantong semar. Berikutnya, tumbuhan berikutnya adalah bunga bangkai. Bunga bangkai ini sering kita sebut dengan Rafflesia arnoldi. Ini bisa kita jumpai di kota Bengkulu. Nah, bunga bangkai ini memiliki ciri-ciri khusus. Bunga ini mengeluarkan bau. Fungsinya untuk memikat perhatian lalat. Tujuannya untuk membantu penyerbukan bunga bangkai tersebut. Nah, itulah beberapa hewan dan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khusus supaya dapat bertahan hidup pada habitatnya ataupun lingkungannya. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Semoga bermanfaat.